Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alia Ramadhani dengan NIM F1E325030, Program Studi Informatika Ruang 2. Di video ini saya akan mengimplementasikan graf ke dalam bentuk bahasa pemrograman Python, di mana graf tersebut berisi A, B, C, D, dan E. Di mana saya akan menggunakan kode-kode dari PPT yang ada di sini, yaitu grab class, lalu ada BFS dan juga DFS yang berisi program rekursif dan juga iteratif. Baik, langsung saja kita menuju programnya. Di sini saya telah membuat program dengan file grab di Visual Studio Code. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu ada from collection import DQ, di mana ini digunakan untuk mengimpor struktur data DQ dari modul collection yang ada di bawaan Python. Lalu di sini ada kelas graph, di mana menggunakan fungsi init, yaitu untuk menginisialisasikan grafnya, dan juga di sini menggunakan dictionary untuk menyimpan vertex dan juga menyimpan tetangga dari grafnya. Lalu ada self-directed, yaitu untuk menentukan apakah graf tersebut berarah atau tidak. Lalu di sini ada fungsi kedua, yaitu untuk menambahkan vertexnya. Jika vertexnya belum terdaftar di graf berarah, maka sistemnya akan membuat list kosong untuk menampung tetangganya. Nah, di sini vertexnya itu disimbolkan dengan variabel v. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan nilai edge-nya antara dua vertex, yaitu vertex U dan juga vertex V. Lalu fungsi ini harus memastikan terlebih dahulu bahwa vertex U dan V-nya itu sudah terdaftar di dalam graf, dan juga menambahkan V ini sebagai tetangga dari U, dan hubungannya ini disimpan ke dalam tuple. If not self-directed, jika graf tidak berarah, maka hubungannya berlaku dua arah. Jadi U juga otomatis ditambahkan sebagai tetangga dari V. Lalu ada def neighbor, yaitu untuk mengambil semua tetangga dari vertex V. Jika vertexnya tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai kosong. Lalu ada fungsi string, yaitu untuk mengubah objek grafnya menjadi bentuk string. Lalu kita masuk ke fungsi BFS-nya. Di sini yaitu ada fungsi BSF dengan visited seed, yaitu untuk menyimpan node yang pernah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Kemudian ada queue sama dengan DQ start, yaitu struktur data antrian queue dengan FIFO atau first in first out. Jadi kita memasukkan node awal start ke dalam antriannya, dan list itu menampung hasil urutan akhir penulisan order sama dengan kurung siku ya. Lalu di sini ada while queue, yaitu dia akan melakukan perulangan sampai selama antriannya itu tidak kosong. Lalu mengambil node paling depan untuk diproses. Lalu di sini ada for neighbor in grab neighbor, yaitu untuk memeriksa semua tetangga dari node-nya ini sedang diproses. Nah, jika tetangganya belum pernah dikunjungi, maka tandai sebagai dikunjungi dan masukkan ke antrian paling belakang. Lalu lanjut ke DFS rekursif, yaitu melakukan penelusuran mendalam yang berjalan menyusuri satu jalur sedalam mungkin hingga ujung sebelum melakukan mundur. Jadi ini menggunakan stack ya. Lalu ada fungsi DFS rekursif. Ini adalah fungsi untuk parameternya itu visited dan order.
Jika baru pertama kali dijalankan, kedua variabel diinisialisasikan sebagai set dan list kosong. Lalu node yang sedang dikunjungi itu langsung ditambahkan ke set visited dan dicatat ke dalam order. Lalu ada fungsi neighbor lagi untuk tetangga dari node-nodenya itu dikunjungi. Lalu fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk masuk lebih dalam ke tetangga tersebut sebelum memeriksa ke tetangga lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada DFS iteratif, yaitu di sini tetap menggunakan tumpukan, tapi tumpukannya itu buatan sendiri yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, di sini ada fungsi iteratifnya dengan inisialisasi set visited, list order, dan juga stack atau tumpukan yang berisi node awal. Lalu ada while stack, di mana di sini dia akan mengambil elemen paling atas yang dimasukkan ke dalam stack. Lalu di sini ada for neighbor in graph lagi, yaitu semua tetangga yang belum dikunjungi dimasukkan lagi ke dalam stack. Lalu kita masukkan nilai graf-grafnya. For U VW in AB3, AC1, BD4, CD1, CE5, DE2, dan kita print BFS, DFS rekursif, dan juga DFS iteratif. Dan kita run, dan inilah outputnya. Ada BFS yaitu A, B, C, D, E, DFS rekursifnya A, B, D, C, E, dan DFS iteratifnya A, C, E, D, B. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.